untuk menyelamatkan keluarga saudara. Amin. Saudaraku, kemarin di rumah Aduh ada satu perayaan Natal keluarga, dan sungguh saya secara pribadi sangat diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena ini merupakan satu kerinduan dari hatimu dan keluarganya. Ya. Di tahun 2025 Tuhan sudah menyelamatkan keluarganya, usahanya, pekerjaannya, ya, anak-anaknya, menantunya, pendidikan, ya, cucu-cucunya. Dan tahun 2026 adalah satu kerinduan yang sangat dalam bagi keluarga bagimu, saudaraku, untuk kehadiran daripada di dalam keluarga, ya, yang bersedia, yang siap, yang mau, dan yang merindukan, menginginkan seluruh keluarga diselamatkan. Pada waktu saya merenungkan akan hal ini, saudaraku, maka roh Tuhan segera berbicara kepada saya. Ya, katakan, sampaikan kepada umatku, ya, bahwa aku hadir di setiap keluarga milikku, kepunyaanku. Kalau ada satu orang diselamatkan di dalam keluarga, maka Tuhan merencanakan yang baik, ya, bagi keluarga. Apa? Yaitu keselamatan bagi seluruh keluarga, suami, istri, anak, mantu, cucu-cucu. Kalau ada titik di dalam keluargamu, Tuhan berkata, aku hadir dan aku selamatkan keluargamu itu. Amin, saudara. Saudara, saya menanggapi itu, ya, dan saya sampaikan waktu itu kepada teman-teman, saudara-saudara, ya, seiman dalam Yesus pada acara kemarin. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara, ya, kita masih ada di bulan Desember ini. Kita bersama menikmati bagaimana hadirnya Tuhan di dalam kebersamaan kita, saudara. Tetapi Tuhan mau hadir, ya, di tengah-tengah keluarga kita, keluarga saudara masing-masing, ya, untuk menyelamatkan keluarga di dalam perjalanan, ya, di akhir tahun 2025 masuk di tahun 2026. Ya, ada satu kehadiran dan penyertaan daripada Allah, ya, untuk menyelamatkan, ya, pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita, apapun yang kita kerjakan di dalam pengiringan kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau di bulan Desember ini, ya, Tuhan mau di bulan Desember ini keluarga, ya, orang yang percaya kepada Yesus adakan
yaitu Natal di dalam keluarga. Ya, kalau ada 2-3 orang berhimpun ya atas nama Tuhan, Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Ya, saudara, dan kehadirannya adalah menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya, ya, menyelamatkan keluarga saya. Saudara-saudara, sebab itu ini masih ada di bulan Desember, ya, haleluya. Yang dikasih saudara, yang dikasih Tuhan, bikin itu, buat itu dalam keluarga saudara, Natal bersama, ya, tidak perlu kemudian ya banyak orang saudara dalam keluarga saja, keluarga saudara saja, ya, kumpul bersama, ya, barangkali memecahkan roti, ya, apa yang ada pada saudara nikmati, ya, rayakan Tuhan dan kehadirannya, pujilah dia, aturkan dia seperti dalam kesempatan yang baik pada yang terberikan pada kita pada pagi hari ini. Ya, saudara, adakan Natal di rumah. Kami juga nanti tanggal 25 setelah acara di tempat ini sore hari kami adakan, kami undang anak menantu cucu-cucu kumpul adakan perayaan Natal. Ya, saudara, di keluarga kami menghadirkan Allah. Saudara, semua saya tadi di sana diingatkan tema Natal 2025, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Ini adalah tema dari malaikat Gabriel, tema dari malaikat Jibril. Saudara, ini tema, ini bukan tema yang dirancang oleh PGI dan Maui, ya, tetapi ini adalah tema yang Tuhan sudah katakan 2000 tahun yang lalu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan 800 tahun sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, ya, lahir, ya, dan datang ke dunia, Tuhan sudah memberitahukan, ya, kepada siapa? Kepada Nabi besar. Namanya siapa? Namanya adalah Yesaya. Nabi ini mendapatkan satu pernyataan sudah dari Tuhan bahwa satu hari nanti, ya, akan lahir seorang anak laki-laki, saudara-saudara, dan akan dia Immanuel, Allah beserta kita. Itu dalam Yesaya pasal 7, ya, Yesaya pasal 9, Tuhan berkata bahwa akan lahir, ya, seorang putra, seorang anak laki-laki. Saudara, saudara nanti baca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, itu luar biasa. Tuhan sudah beritahukan hari 800 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, sudah disampaikan, saudaraku, oleh Tuhan melalui hamba-Nya yang setia, Nabi Yesaya. Saudaraku, jadi ini tema luar biasa, ya, berikan kemuliaan dan berkata. Saudara, mari kita baca dalam Injil Matius pasal 1, ya, Injil Matius pasal 1, saudara-saudara, dari ayat yang ke-20 berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, ya, justru anak Daud, jangan
Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, Yesus itu dalam bahasa Ibrani itu Yoshua. Ya, Yoshua artinya adalah Allah yang menyelamatkan. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Allah, saya baca ulang. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yoshua. Allah yang menyelamatkan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tema yang diangkat oleh pemimpin gereja Kristen maupun gereja Katolik di Indonesia secara nasional. Ya, ada jutaan orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah di bangsa miliaran, saudaraku, orang-orang yang ada di dalam dunia, ya, di bumi ini, ya, merayakan siapa? Merayakan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Jadi kalau saudara dan saya ada di sini, dan nanti tanggal 25 Desember jam 9 saudara dan saya berada kembali di tempat ini dalam kebersamaan kita merayakan hari Natal. Itu artinya hari lahirnya siapa? Lahirnya Allah Sang Juru Selamat. Ya. Sang Juru Selamat. Ya. Dunia, saudara-saudara, itu kan dahsyat. Itu kan luar biasa. Saudara, tetapi dengan tema yang PGI dan MAMI berikan, ya, kepada kita di bangsa ini, saudara-saudara, itu ada satu fokus, ya, di mana Roh Tuhan ingin agar supaya di setiap keluarga kita, saudara, di setiap keluarga kita, karena Tuhan ada satu kerinduan yang sangat dalam, ya, buat keluarga kita. Tidak hanya, saudaraku, satu orang, dua orang dalam keluargamu. Ya, kalau ada lebih dari itu anggota keluarga saudara di tahun 2020, Allah sudah sangat merindukan keselamatan. Ya. Allah sangat merindukan keselamatan bagi suami, istri, anak, menantu, cucu. Kalau saudara punya cicit seperti saya, cicit saya, saudara, itu ada di dalam pikiran daripada Allah. Haleluya. Saudara-saudara, pikiran apa? Pikiran Allah adalah untuk keselamatan. Haleluya. Untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan kita, untuk keselamatan keluarga kita. Saudara,
sering kali kita dengar. Injil Yohanes 3 ayat 16 itu. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga diberikan ya anaknya yang tunggal. Siapa yang Yesus? Firman yang menjadi manusia. Ya, firman yang keluar dari Bapa, yang diutus oleh Bapa, datang ke dunia mengambil rupa manusia. Dan malaikat berkata, namakan dia Yesus. Ya, namakan dia Yesus. Terus, ya, saudara-saudara, artinya Allah yang mengenal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan sampai hari ini, haleluya, sampai hari ini, pikiran daripada Allah, kerinduan yang begitu dalam diri Allah, pencipta langit dan bumi seisinya, dan inginkan semua manusia, laki, perempuan, anak sampai orang-orang dewasa. Allah merindukan apa? Keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ya, keselamatan bagi seluruh umat manusia, tidak peduli bangsa apa, suku apa, bahasa apa, warna kulitnya apa, bahkan agamanya apa. Tidak. Karena Tuhan tidak menghendaki. Saya pernah baca itu di mana ayatnya lupa. Ya. Firman yang berkata, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, kalau sampai binasa, ya, itu kesalahan sendiri. Bukan kesalahan daripada Tuhan, ya, yang menciptakan manusia segambar dengan Dia, segambar dengan Allah. Ya, kenapa Tuhan begitu begitu dahsyat untuk membela kita? Karena kita ini manusia gambarnya. Ya, saudara, kalau saudara punya foto saudara dirobek-robek di depan saudara, mana? Ya, itulah yang terjadi pada gambar Allah. Saudara yang dikasih di dalam diri Adam, ya, gambarnya Allah itu rusak, dia robek-robek. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Dalam pada tidak ketapatannya kepada apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau saudara dan saya tidak ada di dalam ketapatan kepada Allah, sekalipun Allah sudah menemukan gambarnya di dalam diri saudara dan saya, ya, saudara, dan gambar daripada Allah yang ada di dalam dirimu sudah mulai dipulihkan serupa dengan Dia. Tetapi kalau saudara dan saya tidak ada di dalam ketaatan kepada apa yang Tuhan katakan, itu saudara artinya kita sendiri yang merusak, merobek, menghancurkan gambar Allah yang ada pada diri kita. Dan tidak, saudara yang dikasih. Oleh sebab itu kita harus terus, ya, mengizinkan Dia, Tuhan, ya, yang berurusan dengan gambarnya, yaitu hidup kita, hidup saudara. Izinkan Dia melalui firman-Nya dan kuasa Roh Kudus-Nya, saudara, untuk kita mau diproses, dibangun, dibentuk,
dipulihkan. Saudara, ini yang seringkali Kristen lupakan. Saudara, Kristen seringkali ditipu oleh iblis dan setan itu, oleh roh-roh jahat. Karena memang iblis dan setan itu adalah bapak penipu, bapak pembohong. Kalau dia datang menghampiri umat dengan Allah, saudara, dia tidak datang seperti singa yang mengaum. Saudara-saudara, itu dulu. Tapi dia datang dengan tipu daya, dengan tipu muslihatnya. Saudara-saudara yang dikasih, dengan tipu daya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab itu Allah beritahukan kepada kita bagaimana cara kita melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Bapak pembohong itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata, tunduklah kepada dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada. Amin, saudara. Tunduk, merendahkan diri Tuhan. Haleluya. Silakan kau berbicara, berkata, dan aku percaya. Ya, setelah aku mendengar, aku mempercayai itu perkataanmu. Aku bertindak. Ya, aku akan melangkah seperti apa yang kau katakan. Begitu saudara melangkah dengan apa yang Tuhan katakan, setan larikan. Itu yang pernah dilakukan, itu yang pernah dikerjakan oleh siapa? Oleh Yesus pada waktu dicobai, ya, di padang gurun. Yesus selalu berkata, demikian firman, demikian firman. Ya, saudara-saudara yang dikatakan oleh Tuhan, tema Natal 2025 adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau saudara membuka hati untuk Tuhan dengan dituntun oleh tema yaitu firman daripada Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, malaikat Gabriel, ya, saudara, di akhir tahun 2025 dan masuk di tahun 2026, saudara akan mengalami, ya, bagaimana kehadiran daripada Allah di hidupmu, di dalam keluarga, di usaha, di pekerjaan, di pendidikan anak-anak. Karena dia bertujuan apa? Ya, tujuan dan rencana Tuhan bagi kita adalah bukan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang kilat gemilang. Bahwa tahun ini masa yang sulit, ini masa-masa yang sukar, ini masa di mana orang sulit untuk menjalani hidup. Ya, saudara-saudara, memang sulit, saudara-saudara. Tetapi kalau Allah hadir di dalam, kalau Allah hadir di dalam keluargamu, dan kau sedikit sedia untuk membuka telinga dengar suara daripada Allah di dalam kehadirannya ini. Mata yang suka
saudara-saudara. Saudaraku, kenapa Tuhan ingin keselamatan keluarga kita? Ya, kenapa? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat ya, bahwa setiap orang yang ada di dalam dunia ya, ada orang-orang yang berdosa. Betul. Alkitab memberi tahu kepada kita bahwa setiap orang yang dilahirkan dari darah dan daging, dari keinginan manusia, itu adalah orang-orang yang berdosa. Kita bersyukur pada waktu kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan mengampuni kesalahan kita. Ya. Tuhan jadikan kita menjadi orang yang benar. Kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, jadi kalau ada di antara keluarga kita yang belum mengenal kepada Yesus, saudara, Alkitab berkata bahwa anggota keluarga kita yang belum mengenal kepada Yesus itu adalah orang yang berdosa. Ya, orang yang berdosa. Alkitab berkata dengan jelas kepada kita, ya, begitu. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ketiga. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23. Saya buktikan kepada kita bahwa orang yang mengenal kepada itu adalah orang-orang yang berdosa. Ya. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang yang telah berbuat telah kehilangan kemuliaan. Semua orang telah berbuat. Ya. Saudara, semua orang, laki perempuan, ya, yang lahir di dunia ini adalah orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan dari Dia. Adam dan Hawa semua, saudara, adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, dari tanah, ya, dari debu tanah maksud saya, dihembuskan nafas lalu hidup dan menjadi makhluk yang hidup. Saudaraku, Adam dan Hawa orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Semua disediakan oleh Tuhan. Betul kan? Apa yang orang Tuhan sudah sediakan tempat yang begitu indah. Namanya adalah Taman Firdaus. Namanya adalah Taman Firdaus. Di sana Tuhan, saudara, buat ada sungai-sungai yang mengalir membasahi seluruh tanah Firdaus. Taman Eden. Tanah itu menjadi subur. Allah juga, saudara, berikan kepada mereka emas. Saudara, dikatakan ada emas betul. Ya. Tumbuh-tumbuhan seperti makanan mereka. Kurang apa ini? Saudara-saudara yang dikasih, dan ada kekurangan bagi Adam dan Hawa. Ya. Pada waktu mereka ada di dalam taman,
Saudara, tetapi setelah Adam dan Hawa melanggar perintah yang mereka jatuh ke dalam dosa. Saudara, apa yang terjadi? Kemuliaan daripada Adam hilang. Saudara, begitu dahsyatnya kebahasa dosa sehingga membuat manusia yang penuh dengan kemuliaan hilang. Saudara, dia tidak bisa lagi berkuasa atas ciptaan yang lain. Kalau dulu pada waktu Adam ada kemuliaan, binatang-binatang itu yang menamakan siapa? Harimau, anteng, dan lain sebagainya. Itu adalah Adam. Boleh saya katakan bahwa Adam sebagai raja kecil yang ditempatkan oleh Tuhan patuh kemuliaan. Tapi begitu manusia melanggar akan perkataan daripada sudah semua kemuliaan yang Tuhan anugerahkan. Ini firman tadi berkata, karena seorang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Saat dimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia yang dilahirkan dalam itu tidak segambar dengan Hawa, tetapi gambarnya serupa dengan Adam dan Hawa, orang yang berbeda. Di dalam kitab berbeda. Haleluya. Ini saudara-saudara, inilah keberadaan saudara dan saya. Inilah keberadaan kita dulunya seperti itu. Tetapi kita bersyukur kepada Allah. Haleluya. Sekarang kita dikandung oleh ibu saudara dan ibu kami, lahir daripada darah dan daging, kesenangan daripada manusia. Saudara-saudara, kita mendapatkan satu anugerah. Anugerah yang begitu besar. Haleluya. Yang saya sudah bacakan tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah, sehingga dia anugerah yang diberikan yang anaknya yang Tuhan. Besar. Anugerah ini sudah diberikan kepada kita. Saudara dan saya sudah menangkapnya. Saudara dan saya sudah menerimanya. Bagaimana mungkin kita lupakan Tuhan? Saudara, karena masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah finansial, ya, masalah-masalah lahiriah. Saudara, tidak seperti dengan anugerah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saudara. Apa itu? Keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dipulihkan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Allah membawa saudara kembali ke tanah firman. Allah, saudara, membawa melalui firman-Nya dan kuasa Roh-Nya untuk kembali ke tanah Eden. Saudara, inilah perjalananku dan perjalananku dari aku. Tuhan sedang menggandeng saudara dan saya di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia sejagat. Dan tidak seperti bangsa Israel pada waktu mereka ada di padang belantara, kurang lebih ada 1.800.000 orang, ya, umat dari Tuhan. Kalau
keluar dari Mesir dan berjalan menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan mereka selama 40 tahun kenapa mereka? Apakah itu kesalahan mereka? Saya bakal tidak. Saya tidak menjumpai itu kesalahan mereka. Tetapi Allah membawa mereka untuk berjalan menuju tanah Kanaan 40 tahun. Saudara-saudara, haleluya. Saya melihat. Apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak. Waktu mereka berjalan, Tuhan menyatakan dirinya. Ya. Apa seperti tiang awan, ya, mengambil tiang awan dan tiang api. Kalau malam, maka Tuhan menyatakan dirinya seperti tiang api. Seperti padang gurun yang pernah saya lihat, saya tahu itu kalau malam dingin, apalagi mata itu. Maka Tuhan sediakan, ya, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, mengambil, ya, rumah seperti tiang api sebagai supaya mereka padam. Pada waktu dingin Tuhan memberikan hangat bagi mereka. Saudara, itu yang sudah terjadi dalam kehidupan umat dan para waktu. Pada waktu siang Tuhan mengatakan dirinya seperti tiang awan. Itu mendung, saudara. Padang gurun pada waktu siang begitu panas, terik, luar biasa panasnya, saudara. Tidak banyak pepohonan di sana pada waktu saya ke Israel. Saudara, tetapi Tuhan begitu baik kepada umatnya dan berikan kepada mereka tiang awan mendung, melindungi mereka berjalan untuk menuju ke tanah perjanjian, ke tanah. Ternyata kita, saudara dan saya, sedang berjalan menuju ke surga, ke tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, agar supaya kita semua akan berkumpul bersama Dia untuk selama-lamanya. Tidak perjalanan ke mana. Bagikan saudara dan saya di bumi ini adalah padang gurun. Betul enggak? Bumi ini dikatakan di padang gurun, tetapi saudara dan saya tetap berjalan di tengah padang gurun. Tuhan hadir menyatakan diri. Siapa? Kalau di padang gurun, saudaraku, tiang awan itu berjalan. Sekalipun umat Tuhan pada waktu itu mereka harus berjalan. Kalau tiang api itu berdiam, maka Israel tidak boleh jalan, harus diam karena nggak cukup lama. Tinggal itu. Inilah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara hari-hari, di mana Yesus hadir di tengah-tengah umat manusia, ya, di tengah kegelapan dunia. Itu ditulis di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Bumi gelap, saudara. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam gelap dan tinggal di dalam kekelaman. Maka terang Tuhan datang di situ, saudara. Ada di situ. Inilah yang kita lihat, kebaikan Tuhan hadir menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia datang di tengah kegelapan bangsa-bangsa yang berjalan dan hidup di negeri kekelaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah engkau membuka hati untuk melihat terang itu, kehadirannya itu dalam hidupmu, dalam keluargamu,
atau tidak, tetapi ingat, Yesus sudah menyatakan dirinya, ya, seperti tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian. Yesus hadir sekalipun dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, tapi kita mencatat rohnya diputus oleh Bapa masuk di dalam dan di dalam ada di dalam saudara-saudara. Untuk menuntun waktu pagi hari, izinkan Yesus hadir yang sudah menyelamatkan kita dan siap untuk menyelamatkan. Dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia perintah, jadi percaya dalam Tuhan. Mudah-mudahan engkau bagikan seorang anak yang sedang digandeng oleh Tuhan, ya, hal yang berjalan terus. Itu yang Tuhan mau. Saat saudara mendengar firman Tuhan, lalu saudara mempercayai dengan perkataan Allah karena tertulis dalam kitab suci, lalu saudara mulai melangkah, itu artinya saudara sedang dipimpin oleh Tuhan. Ya. Roh Tuhan memimpin kemana? Roh Tuhan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi pada waktu saudara pagi hari ada perkataan dari Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam saudara melakukan sesuatu yang baik, itu artinya saudara sedang dituntun. Sebab apabila Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, datang kepadamu, dia akan memimpin kalian dan aku kepada seluruh yang sebenarnya. Kita masuk di jalan-jalan kebenaran, lalu kita melakukan langkah kebenaran berikutnya, lalu kita berjalan. Dan saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mau dan merindukan Roh Tuhan memimpin saudara. Roh Tuhan memimpin saudara. Kalau tiang awan dan tiang api memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang melimpah dengan air susu dan madu. Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam anugerah daripada Yesus Kristus yang ada di dalam itu akan memimpin ke tempat yang disediakan oleh Bapa kita, kerajaan surga yang sangat saudara dan harta untuk bersama-sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik buat kita. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saya berharap di tahun 2026, ya, kita semua orang yang percaya kepada Yesus adalah kepunyaan, adalah miliknya, ya. Roh daripada Allah, Roh Kristus yang ada di dalammu itu, ya, akan memimpin saudara dan saya, akan menuntun saudara dan saya berjalan. Sebab apa? Sebab kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Amin.
waktunya Tuhan sudah menunjukkan bahwa Beliau akan datang kembali ke dunia untuk menjemput kita sebagai mempelai wanita dari Yesus Tuhan. Haleluya. Maka mari saudara izinkan Tuhan hadir di dalam keluarga. Ya, aku dan keluarga membuka pintu hati untuk mengizinkan, ya, tidak dengan paksa, tapi mengizinkan, ya, Roh Tuhan, kehadiran daripada Yesus dalam keluarga. Puji Tuhan, berapa banyak saudara membuka hati untuk kehadiran daripada Allah. Angkat tangan saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Doakan, sama-sama mendoakan. Ya, ada saudara dan saya tetap membuka hati untuk kehadiran Tuhan. Secara hati dalam kebersamaan kita menikmati bagaimana kehadiran Tuhan ada di tengah kita dan bersama. Ada sukacita waktu kita memuji, kita berdoa, kita menyembah. Allah ingin hadir, ya, di tengah-tengah kita. Allah mau hadir dalam kehidupan. Ada supaya pengetahuan, supaya ada sejati, supaya ada sukacita. Ya, haleluya. Yesus itu Raja Damai. Kalau dia hadir, kalau beliau hadir, Rohnya hadir, maka dalam